Kalian tuh pada ngerti nggak sih proses pembuatan manga? Hai Unda Gamers, para wibu denial, jumpa lagi sama gua Asura di acara yang akan membahas anime, tokusatsu, live action, dan banyak lagi. Kali ini gua bakalan bahas kelakuan oknum fans One Piece yang jahat banget. Ya, ini oknum. Jadi waktu itu ada sempat sakit, sehingga manga One Piece yang lagi seru-serunya flashback dan mau perang tertunda. Ya para fans pasti kecewa, itu wajar. Gua pun kecewa, masih ada aja fans One Piece yang kayak gini. Nih, gua bacain ya komennya. Syukurin kena virus corona nih Oda. Makanya jangan kebanyakan kerja bikin komik. Sakit kan? Ntar mati. Duh, gimana ya? Emang sih, cerita One Piece panjang banget malah. Mungkin batal tamat dan lanjut lagi 20 tahun kemudian. Cuman ya bukan berarti waktu Oda Sensei lagi sakit dan butuh pemulihan, malah kalian paksa bikin manga dong, disumpahin pula. Mungkin banyak yang masih ngira kalau bikin manga itu mudah. By the way, buat kalian yang nggak tahu ya, bikin manga itu nggak sesimpel gores-goresin pen di kertas. Banyak banget tahapan-tahapan yang mesti dilalui buat bikin satu chapter manga. Nih, gue jelasin dikit tahapan-tahapan bikin manga. Pertama, mendiskusikan idenya dengan editor. Walau toh cerita One Piece ini udah kelar menurut Oda Sensei, cerita tiap chapternya masih perlu didiskusin sama editornya. Bagus enggak, bisa diterima sama pembaca enggak, dan lain-lain, sampai ada kata sepakat nih. Nah, kalau udah masuk ke tahap 2. Tahap 2 adalah membuat name, rangka, storyboard, ya semacam itu. Name sendiri itu adalah awal mula dari manga, tapi masih kasar lah, kayak coret-coretan gitu. Ya, biar lebih gampang letak-letakin cerita dan gambar apa aja yang mau ditampilin dari diskusi sebelumnya. Setelah name-nya jadi, itu masih perlu didiskusiin lagi sama editor nih. Kalau oke lanjut, kalau nggak oke, revisi lagi sampai oke. Setelah itu, iya, membuat sketsa gambarnya. Karena udah ada name tadi, mangaka bisa lanjutin gambarnya lebih gampang dari sketsa kasar di name tadi. Jadi gambarnya bisa lebih bagus lagi tuh. 4. Di-inking atau dikasih tinta. Setelah gambar selesai, perlu diwarnain dong pakai tinta. Ya kalau enggak gambarnya bakal berasa datar-datar aja dan kurang menarik. Biasanya setelah digambar pakai pensil, gambarnya diwarnain pakai pena khusus kayak G-Pen dan lain-lain. Soalnya pena-pena khusus punya kegunaan masing-masing nih. 5. Menggambar background atau latar belakang. Kalau gambar utamanya udah selesai, nggak lupa dong backgroundnya mesti digambar juga ya, biar terkesan hidup manganya dan nggak kosong. Kadang nih saking banyaknya yang perlu dikerjain sama mangaka itu butuh asisten buat bantu mereka gambar. 6. Ngisi dialog. Ya kali kalian mau ngeliatin gambarnya aja kan? Walau ada manga yang nggak pakai dialog, tapi manga dengan story yang padat dan kadang bikin pusing perlu dialog. Ini penting juga biar pembaca bisa paham nih cerita apa aja yang mau dikasih sama mangakanya. 7. Koreksi. Setelah semua selesai nih, sebelum dikirim ke penerbit, ya dicek dulu. Siapa tahu ada dialog yang belum keisi, background yang salah gambar, atau ada yang belum keinking, salah gambar dan lain-lain. Ya dicek dulu. Kalau emang ada ya dibikin ulang lagi tuh, atau dibenerin. 8. Dikirim ke penerbit. Setelah semua perfect nih, itu perlu dikirim ke penerbit. Di sini masih banyak lagi tahapan-tahapannya. Misal olah digital, diedit lagi, disusun, dicetak, dirapihin, sampai jadi manga auto tuh. Terus sampai ke pendistribusian dan sampai ke tangan pembaca. Dan akhirnya bisa kita nikmati nih. Gimana? Panjang kan? Dan lu dengan enaknya berdoa, biar mangakanya mati, biar lebih jelas nih. Kalian bisa juga baca manga, nonton anime, dan live action dari Bakuman. Jadi bikin manga itu nggak gampang. Ini pun proses umum, belum lagi proses-proses khusus yang beda tiap mangaka dan penerbit. Jangan-jangan gambarnya mesti 2 kali lebih detail, atau letteringnya mau dikerjain sendiri dengan serba manual, dan lain-lain. Banyak macam jenis kebijakan unik tiap mangaka. Jadi ya support aja, kritisi pun boleh. Tapi nggak diginiin juga. Lu pikir mangaka kerjanya rebahan doang kayak lu pada wibu-wibu pemalas. Tuh kan, mulai marah-marah gua. Padahal ini kan job desk-nya si Yami gitu ya. Ya udah, gua cuman mau ngingetin itu aja sih. Dan coba bayangin kalau semua mangaka tiba-tiba sakit dan meninggal atau nggak mau bikin manga lagi. Dan kalian mau baca manga apa? Kalau kalian oknum-oknum ini sadar, bagus. Kalau nggak ya udah, seenggaknya gue udah coba buat ngingetin kalian. Kalau kalian ingat, gue pernah bikin video serupa tentang Overworld. Kalau mau nonton, cari thumbnail yang ini nih. Gimana pendapat kalian? Mau join oknum-oknum ini atau jadi pembaca yang budiman aja? Silahkan komen-komen juga di kolom komentar di bawah tuh.
Ya barangkali ada pesan-pesan buat oknum-oknum ini. Makasih udah mau nonton video gua yang lagi ngeluh-ngeluh. Tonton video wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Cleanstone Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Share video ini ke semua sosial media kalian. Follow Instagram gua @main_asura, dimana di Instagram gua sering bagi-bagi info anime, tokusatsu yang gak pakai effort, macam bikin video di YouTube. Dan gua juga sering bagi info game gratis tuh. Oh iya, gue juga beberapa kali cover lagu di Instagram. Ya intinya banyak hal-hal random yang gue lakuin di Instagram gue. Kalau mau ngobrol sama gue atau host lain, bisa juga join di Discord Cleanstone Studio. Linknya ada di deskripsi ya. Itu aja sih dari gue. Gue Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye-bye!